Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah, mari terus kita bersyukur kepada Allah dengan mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Rasulullah, para sahabatnya sekalian. Jamaah yang mulia, selesai kita solat tadi, yang imam telah mengimami solat kita. Semoga solat yang barusan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambil duduk berlama-lama kembali di rumah Allah dengan niat i'tikaf. Kemudian kita dengarkan tausiah mau'izah nasihat tidak lama, barang 25 menit atau 30 menit. Semoga bermanfaat. Tema kita subuh hari ini, sidang jamaah yang mulia, yaitu tentang pesan dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Tadi imam juga telah memberikan pesan-pesan kepada kita yang tadi yang menyimaknya luar biasa. Pesan pertama daripada Allah SWT yang telah dibacakan oleh imam tadi pada rakaat pertama, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu pesannya luar biasa. Kita disuruh tolong-menolong dalam hal berbuat kebajikan dan takwa. Tidak boleh kita tolong-menolong dalam hal permusuhan ataupun pelanggaran dan sebagainya. Pada rakaat kedua luar biasa pesannya, sidang jamaah nanti dibuka Quran surah Al-Maidah ayat 3. Di sana tentang pesan kepada kita untuk tidak boleh makan, ada 10 makanan di sana. Tidak akan buka nanti, itu pesannya. Kemudian kita lanjutkan, ini pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah kepada kita sidang jamaah luar biasa Rasulullah. Kalau bicara Rasulullah sidang jamaah, kita tidak akan bosan-bosannya sidang jamaah. Begitu agung, begitu mulia beliau, teringat dengan kita luar biasa. Teringat luar biasa pada kita sidang jamaah. Nah, untuk kita ini, kita sudah dibangunkan oleh Allah. Pernahkah kita ingat pada Rasul? Sudahkah kita berselawat kepada Rasul? Sudahkah kita menyampaikan salam kepada Rasul? Sidang jamaah, saya mengambil itu tentang pesan Rasulullah ketika Rasulullah awal-awal atau beranjak kakinya di Madinah. Kalau cerita dengan hijrahnya panjang sekali sidang jamaah.
ya, yang dimulai dengan hari Kamis itu ya, paginya ada di tempat Darun Nadwah ada pertemuan yang dipimpin oleh Umar bin Hisham, nama kerennya Abu Jahal, Abu Lahab di situ 11 orang. Pertemuan itu dalam agenda bagaimana cara menghabisi Muhammad. Keluar Rasulullah malam Jumatnya menujulah bersama Abu Bakar ke Gua Thur. Malam Jumat di situ. Coba bayangkan malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu, hari Sabtu, malam Ahad, hari Ahad. Yang bawa makanan adalah Asma binti Abu Bakar. Yang update berita, yang mencari informasi tentang hal-hal berita oleh terhadap kafir Quraisy, Abdullah bin Abu Bakar. Kita tinggal sampaikan setiap malam Sabtunya datang, Rasulullah, ayah anda yang keluar dulu tak aman. Malam Ahad pun jangan keluar Rasulullah, ya ayah anda yang keluar tidak aman. Maka ternyata ada informasi sedikit, ini dah malam Jumat cari, malam Sabtu enggak dapat, malam Ahad pun demikian, maka istirahat sebentar. Malam itu datanglah malam Senin. Ya Rasulullah, ya ayah anda sudah aman nampaknya. Mereka istirahat sebentar, keluarlah malam Senin. Amir bin Fuhairah itu budak Abu Bakar membawa gembalanya di situ supaya jejak kakinya hilang. Binatang-binatang luar biasa. Sejak Rasulullah masuk ke dalam goa, nah itu goanya didatangi dengan makhluk Allah, binatang-binatang, para burung-burung dan juga laba-laba luar biasa. Tidak mencurigakan ada orang di dalamnya. Di sana istirahatlah Abu Bakar bersama Rasulullah. Ada 3 lubang. Lubang pertama ditutupi oleh Abu Bakar pakai kainnya, 2 lubang lagi ditutupi pakai dengan kaki Abu Bakar. Ya, karena ada Rasulullah situ, di salah satu lubang yang ditutupi oleh kaki Abu Bakar, ternyata di sana ada makhluk Allah yang berbisa, yaitu ular. Ular mungkin kepinginnya beliau ular ini tak akan menggigit, yaitu kakinya Abu Bakar, karena sudah menghalangi untuk bisa keluar. Ular ini ingin melihat bagaimana wajah Rasul, tapi tak bisa keluar, terhalang oleh kaki Abu Bakar. Maka ya namanya binatang tidak ada akal, ya dipatoklah. Maka sakitlah kaki Abu Bakar. Rasulullah yang sudah tertidur dalam pangkuan Abu Bakar, maka Abu Bakar menahan kaki tak bergerak, tangan tak bergerak, seluruh badannya ditahan supaya tak bergerak, supaya Rasul tak bangun. Tapi yang apa saja yang dilakukan oleh Abu Bakar ditahan semuanya, tapi satu tak bisa tahan, air mata keluar. Sakit luar biasa, bercucuranlah air matanya sampailah ke pipi yang mulia. Terjagalah Rasulullah. Ditanya, ya Abu Bakar, air apa ini? Nampaknya hujan, tak mungkin. Kalau embun nampaknya juga tak mungkin. Maafkan saya ya Rasulullah, itu air mata saya. Kaki saya digigit oleh makhluk mungkin yang berbisa. Maka sakitnya itu disembuhkan dengan alhamdulillah, dengan mukjizat Rasulullah, biiznillah, dengan izin Allah, air mulut, air ludah, air liur Rasulullah, sehingga hilanglah sakit daripada Abu Bakar. Maka sedang jamaah pada malam Senin keluar. Ada penunjuk jalan, iaitu namanya Abdullah Uraikid, membawalah Rasulullah, bukan mengambil jalan baik, jalan besar, jalan yang mudah. Takut-takut di sana nanti ada persimpangan yang dijaga oleh kafir Quraisy. Dibawalah jalan-jalan elak, jalan-jalan yang bukit-bukit yang luar biasa, pinggiran laut sedang jemaah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, sampailah di Kuba. 8 malam Rasulullah berjalan. Itu ada Rasulullah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah Uraikid. Sampailah di Kuba. Hari Senin, malam Senin, ada malam Senin kita karena hitungan bulan Islam malamnya sudah dihitung hari Senin. Maka hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari di Kuba. Rasulullah meletakkan pondasi pertama, yaitu Masjid Kuba. Apa kata Rasul? Barang siapa yang bisa solat di sini, maknanya di Masjid Kuba, pahalanya umrah luar biasa. Maka hari Kamis beliau bergerak menuju Yasrib, yang sebelumnya orang-orang Yasrib itu sekarang namanya Madinah. Mereka menunggu-nunggu kedatangan Rasul. Bukan hari itu ditunggunya, karena dulu tidak ada HP, tidak ada bisa surat menyurat. Mereka hanya dapat kedengaran bahawa Muhammad Rasulullah SAW menuju ke Madinah.
Mereka terus setiap hari menunggu Rasulullah melihat dari kejauhan. Hari itu tak nampak. Besoknya datang lagi, mereka tak nampak. Sehingga nampaklah Rasulullah pada pagi Jumatnya luar biasa disambut dengan tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukur alaina ma da'a lillahi da'. Disambut Nabi luar biasa. Nah, sampailah Rasulullah di Yathrib, maka Rasulullah juga di sana meletakkan batu pertama pondasi juga masjid Sidang Jamaah, Masjid Nabawi. Berubahlah Yathrib menjadi Madinah, kota yang aman, negeri yang aman, maka Madinatul Munawwarah yang bercahaya. Nah, awal-awal beliau Rasulullah ketika beranjak kaki di Madinah ada pesan. Jadi pesan kepada mereka, pesan pada kita. Apa pesan beliau? Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wassalatu bil laili wan nasi niyam. Wahai manusia, kata Rasul, pesan Rasul, afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Nah, sidang jamaah kita ni selaku orang Muslim, umat Nabi Muhammad, ya, jumpa kawan, siapa saja jumpa Muslimin, sidang jamaah beri salam. Ya, sekarang agak sudah luntur sedikit sidang jamaah, sudah luntur. Ya, paling-paling kalam-kalam senyum, salam mengalir je nak kurun. Begitu jumpa kawan, assalamualaikum, berikan salam terbaik. Yang terbaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senyumnya dibalas luar biasa. Ya, kita mengucapkan salam, berikan itu kesejahteraan, kita doakan dia, juga dibalas untuk kita luar biasa. Nah, tapi sekarang yang beri salam itu hanya kita yang kenal-kenal saja. Kau orang kaum Turi, mungkin komunitas kita. Oh, nya awak danyu. Assalamualaikum je. Anu Turi. Nah, anu Turi dan dia bisa lele je no. Beri salam hanya dikenal saja sayang. Nabi memberikan silakan tebarkan salam, sampaikan salam. Sidang jamaah orang kafir tak akan beri salam, maka kita sidang jamaah ini sekarang sudah meluntur ni. Nah, kita sidang jamaah kita jumpa, assalamualaikum ya Allah. Senyum lagi, kemudian sapa bagaimana keadaannya, keluarganya, bagaimana imannya naik atau turun. Ya Allah, luar biasa tanya sidang jamaah. Nah, kemudian sekarang mungkin walaupun jauh-jauh, mungkin seberang sana kita lagi berjalan, bisa juga dengan isyarat tangan, angkat tangan, menunjukkan salam. Tapi walaupun angkat tangan sidang jamaah, mulut keluarkan kata-kata juga sebenarnya. Walaupun jauh enggak dengar, assalamualaikum saudaraku. Di sana juga demikian. Waalaikumsalam. Nah, jenuh anak dia. Oi, nya, oi. Nya, lalu bere. Assalamualaikum dulunya baru untuk keban. Bisa angkat tangan. Sekarang dengan kendaraan juga lalu lalang kan, ya, saling berpasang-pasangan. Boleh dengan angkat tangan kalau bisa. Mungkin ada yang bisa angkat tangan. Berarti ada juga mungkin tidak bisa, takut jatuh ataupun ya macam-macam. Yang bisa angkat tangan. Assalamualaikum. Yang enggak bisa boleh pakai klakson. Klakson. Tit. Nah, tentu balas juga. Tit juga. Biasalah sih ada udah. Tit. Waalaikumsalam. Mana hubungan? Ya, tit. Assalamualaikum. Tit. Waalaikumsalam. Luar biasa sidang jamaah. Yang di samping salam begitu sidang jamaah, makna di sini tebarkan salam kata Rasulullah, berikan kedamaian pada orang lain. Jadi di mana saja kita berada sidang jamaah, apakah kita di rumah, jiran tetangga kita aman daripada diri kita. Harus damai orang. Di tempat yang tidak damai datang kita damai. Wah, luar biasa. Jadi di mana saja kita membawa kedamaian, tebarkan kedamaian. Kita ini sebagai orang yang membawa kedamaian. Naik kampung yang karu datang kita jadi damai. Luar biasa itu. Nyakon tempat itu dah damai, datang kita, ya Allah, dia keruh. Tebarkan salam, berikan kedamaian. Itu yang pertama. Pesan Rasul kedua yaitu wa'at'imut ta'am, saling berbagi makanan. Ya Allah, saling berbagi makanan. Maka Nabi keluarkan hadis. Kalau kita masak ya, tambahkanlah kuahnya. Artinya ya berikanlah kuahnya kepada jiran tetangga kita. Luar biasa itu pahala.
Maka apalagi selesai solat subuh nanti pasti ada nih. Ada sebelah sana duduk, ada sebelah sana makanan yang sudah disediakan. Itu dari kita semuanya. Tapi lihat dulu kuihnya berapa potong. Kalau mungkin dapat 2, ambil 2 lah. Yang lain nanti mungkin kanya lai gerak terus igok betul-betul gerak dah. Saling berbagi makanan luar biasa. Nanti ada juga mengajak kafe-kafe. Habis solat subuh mungkin pengajian ataupun ada ceramah ataupun baca Quran, nanti ajak. Yuk ke mana? Kafe ni ke kafe ni. Duduk sana untuk ngopi. Juga saling berbagi makanan. Tapi nak cik urunnya hana budak-budak hele ya. Tahu ya budak punya bayi nya hek cik long. Tapi kok bayi, drone untuk membayu tiga. Jangan menunggu orang bayar. Kita juga sekali bayar Bapak Ibu jemaah. Ya. Walaupun ada yang bayar, nyohana dia setiap hari nunggu orang bayar. Dia ada juga minta izin. Laki ini apa? Don kuih mongkrak. Ya Allah, kuih mongkrak. Mau bayar saya. Nanti ada kawan yang ada mungkin ada orang-orang hartawan ada. Enggak usah kami yang bayar aja. Nyohana. Sedang jamaah saling berbagi makanan, pahala luar biasa. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, kata Rasulullah, menyambung silaturahim. Di sini alhamdulillah ada silaturahim di sini. Pertama kita ubudiyah dengan Allah. Ya, ketemu kita dengan muslim luar biasa ni silaturahim. Apalagi nanti ada orang-orang sakit kita kunjung, apalagi dibilang luar biasa. Ketika ada kemalangan, musibah datang, apalagi orang meninggal. Di samping ada tahlilan dan juga ada takziah. Ya Allah, dirangkai luar biasa ni tadi. Bilang luar biasa. Silaturahim terjadi. Hablum minallah. Pertama salat dulu di masjid bersama-sama, ya Allah. Habis itu diajak lagi. Masya Allah, luar biasa takziah. Silaturahim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Di mana saja kamu berada, kata Allah, kamu akan ditimpa kehinaan. Illa, kecuali yang tidak ditimpa kehinaan, orang itu ada buat baik, ada tali hubung. Ada tali hubung, dia ada hubungannya dengan Allah dan dengan manusia. Enggak akan hina Bapak Ibu jemaah di mana saja kita berada. Apakah kita di Banda Aceh, mau ke Medan ke, mau ke Jakarta, mau ke Bali, kalau ada hubungan dua ini aman Bapak Ibu jemaah. Buat hubungan dengan Allah, dengan manusia, baik, aman. Tidak akan dihina kita. Itu Allah sampaikan. Kalau enggak salah saya Quran surah Al-Imran ayat 112 ya. Sudah jemaah. Cari lihat nanti. Nah itu, sambung silaturahim, jangan putus silaturahim Bapak Ibu jamaah. Kita sedih kadang-kadang, bahkan dengan keluarga putus hubungan. Kadang-kadang ya Allah, ya gara-gara sedikit aja, sedikit masalah, apa harta siapa? Warisan, harta pusaka. Harta pusaka, harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah dan mamanya. Ternyata ayah dan mamanya itu dulu dihadiahkan ataupun warisan daripada ayahnya gitu, kakeknya. Kok sampai-sampai kita, ya Allah, bahasa Aceh pudun benung basahinan, utuh hubungan dengan keluarga, ya Allah. Saya barusan juga beberapa hari di laporan, karena saya mukim di Lamara dan 6 kampung. Satu kampung ya, ada satu warga itu lapor sama saya, sama mukim. Ternyata bicara tentang harta, ya Allah. Tapi belum saya buat karena tidak ada surat menyurat, baru berita saja. Ya. Pak mukim ni, kami ni sudah duduk dengan Pak Iman, Pak Kecil dengan umur tidak sampai, dengan tidak ada titik temu. Coba Pak mukim yang masuk. Coba kami diarahkan bagaimana, tapi belum. Tapi kena saya sampaikan, ya Allah, sedikit hartanya enggak banyak ternyata. Tak banyak. Sehingga mereka tak ada lagi komunikasi. Kalau ada acara tak lagi mengunjung, tak lagi diundang, ya Allah. Bahkan ketika dulu saya punya adik kecil penyerat, ada sampai satu kasus sampai ke Menasah. Alhamdulillah tidak sampai ke pengadilan. Tapi selesai, saya ceramah 15 menit, menangis akhirnya. Saya tanya, kalian 5 orang ini, dari ayah-ayahnya, kakeknya punya anak 3 laki-laki, ada harta tinggalkan. Jadi sekarang jadi milik mereka ni. Tapi dikuasai oleh 2-3 orang, lainnya tak dapat bagian.
Berlarut-larut sidang jamaah. Saya ceramah 15 minit menangis akhirnya. Besoknya Pak Kecil, Pak Imam, mari besok kita turun ke tanah, ke sawah, kita ukur, kita jual, dibagi bersama, selesai. Saya bilang yang dipersoalkan ini harta siapa? Coba harta kamu. Bukan Pak Kecil. Harta kamu? Bukan. Punya siapa? Punya ayah-ayah dulu, ditinggalkan pada kami. Nah, sayang ayah mama yang sudah meninggal. Itu harta itu tidak dibawa mati. Coba yang baik-baik sayang nanti. Ada hubungan silaturahim sampai ke akhirat. La yadkhulul jannah qati' rahim. Tidak masuk surga kata Rasul orang-orang yang putus silaturahim. Ini alhamdulillah kena dijual. Alhamdulillah dapat akhirnya baik-baik sekarang. Kunjung-kunjung kembali sidang jamaah. Tapi saya sampaikan ada sampai-sampai ya Allah putus hubungan dengan Bata Aceh kampung lalu lengo. Hana lugar daerah kan alun tinggal di Sibrilia wai Sibre. Di luar gede pegang Pak Ustaz. Kampung awak dah no. Kampung Tang Kejerang. Pakau long ku ikut rapat. Itu bik kalimat dari abang pada adik luar biasa. Mati ke bik gajah. Ya Allah. Mati ke bik gajah ke. Cuma ni ibalah adik ni. Mana encik mati ke bik gajah. Gabe. Apa jadi mulia? Tampil mati bik gajah. Apa jadi mati ke bik gajah ke. Fikir wasiat lah engkau berada wasiat. Mati ke bek aja itu, mati ke bek aja itu. Ya Allah, sayang bapak ibu jamaah. Ya, jadi saya bilang gini, jadi selesai ke mana? Belum pegang mana? Menyuk mat Ustaz, nyok tidak apa Ustaz, nyok saudara kamu meninggal. Gimana cara? Nak wasiat hari itu. Apa wasiatnya? Matiku jangan kamu pergi. Mati ke bek aja. Jadi kamu meninggal. Gimana cara? Lonjak bek, jak juga itu. Jak juga. Kamu bawa ambil amplop, masukkan uang menurut ada kemampuan, ikut. Bawa isteri kamu, bawa beras sedikit kan di kampung, ikut terus. Pegang wasiat hai beja, hana apa jak aju. Hana hidup boleh. Urang-urangnya ke mati, hidup boleh. Jak aju. Betul pun lah, hidup boleh jak aju. Kau hidup, apa buat kena? Kau mati boleh hidup boleh jak aju. Kita jangan merasa putus. Sayang nanti bapak ibu jamaah di akhirat. Dituntut oleh Allah tak bisa masuk surga karena putus hubungan silaturahim dalam dunia ini singkat tingkat tinggal. Yang keempat pesan Rasulullah yaitu wassalatu bil laili wan nasi niyam. Salat malam ketika manusia tidur. Ya, salat malam. Salat malam tentu di sini itu tambahan. Jadi bukan salat wajib, salat tambahan. Kalau di situ tahajud. Mungkin juga salat-salat yang lain. Jadi pergunakan baik-baik Bapak Ibu jemaah. Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya. Jadi letaklah sebagian malam itu sebagai untuk kita ada solat tambahan, ya. Untuk apa itu diangkat derajat oleh Allah kita Bapak Ibu jemaah. Walaupun hanya 2 rakaat. Nah, kalau yang belum mulai terus, tapi jangan banyak-banyak sekali pada belum mulai solat tahajud karena baru mulai berapa rakaat? 20 rakaat. Habis itu tengok nanti bosan. Tes dulu 2 rakaat, tes dulu 2 rakaat. Besok tambah 2 rakaat lagi. Besok tambah lagi 2 rakaat. Dan ternyata nanti bukan sudah jadi kebutuhan. Rasa-rasanya kalau enggak enggak bangun malam kemudian enggak tahajud enggak enak. Itu tadi minta dia. Latihan dulu pelan-pelan. Sedang jamaah. Nah, tapi ingat jangan salah juga diartikan. Wassalatu bil laili wan nasi niyam. Salat malam ketika manusia tidur. Karena waktu baca terjemahan salat malam ketika manusia tidur. Waktu bangun jam 3 malam ambil wudu, buka ada pintu. Mana urang mentah, urang lewat. Ya itu mah tak salat. Dipahami hadisnya salat malam ketika manusia tidur. Apa lagi bodoh mentona orang lalu lalang di jalan. Maka ada semalam anak tidak jadi solat. Malam besoknya lagi begitu juga bangun lagi. Kalau dia buat kafe, mentona ipa demi remaja tengah duduk hane lah. Jangan tunggu mereka untuk tidur. Makna di sini sedang jamaah salat malam ketika manusia tidur. Biasanya kalau malam itu manusia sudah tidur, bangun kita sedang jamaah. Biar napai ruih mandum tu lain kafe berjamur. Kita tinggal di Kota Bandar Aceh ya Allah. Walaupun sekarang sudah ada mungkin sedikit ya, alhamdulillah sudah keluar
tausiah ataupun peraturan sedikit, tidak boleh itu hidupkan kafe-kafe setelah jam 23 atau 24, tapi mantau nasi tidak nyaman. Ya, silakan bang, luar biasa. Hadirin maka oleh Allah SWT, itu pesan Rasulullah. Ya, karena saya kaitkan satu lagi pesan Rasul sudah jamaah yang di Madinah ketika Rasulullah awal-awal di sana. Saya ulangi, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wassalatu bil laili wan nasi niyam. Wahai manusia, tebarkan salam, saling berbagi makanan, sambung silaturahim dan solat malam. Dia solat tahajud sudah jamaah dan sebagainya. Itu pesan Rasul. Ketika Rasulullah hidup, sampai Rasulullah, ya Allah, ini pesan juga ternyata, pesan Rasul juga. Ketika Rasulullah mau dijemput oleh Allah, ketika ada mana dijemput oleh Allah, untuk dipesanlah kepada malaikat Jibril untuk mencabut nyawa Rasulullah. Juga beliau juga berpesan, ada yang wasiat Rasulullah luar biasa, teringat dengan kita. Ini yang terakhir sedang jamaah. Itu banyak sekali sahabat-sahabat Nabi di sisi Rasulullah, ya Allah, luar biasa. Anas juga mendengar, Ali juga demikian, ada juga yang lain. Kata Ali, kana ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi wa huwa yaqul usikum bis salah wa ma malakat aymanukum. Kata Anas bin Malik, adalah roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di dada Nabi, masih Allah berpesan, berwasiat, usikum bis salah wa ma malakat aymanukum, wasiatkan kepada kamu salat. Tadi pesan Rasulullah yang keempat, wassalatu bil laili wan nasi niyam, salat malam. Juga wasiat Nabi di sini. Jadi tentu ini wasiat tentang ya, jangan kamu tinggalkan solat yang fardu. Tegakkan solat, kerjakan solat. Usikum bisolah, kewasiatkan kepada kamu solat. Wa ma malakat aimanukum, dan apa-apa yang menjadi tanggunganmu. Nah, kita jamaah yang punya, kita suami, punya istri, punya anak, nah itu tanggungan kita sedang jamaah. Itu sudah sampai, ruh Rasulullah sudah sampai di dada. Maunya kan Rasulullah biar lega, biar enak, enggak usah diingatkan lagi umatnya, biasa saja. Tapi tidak. Ali juga demikian mendengar, sama. Kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Di akhir, ya, adalah akhir-akhir kalam Rasulullah, kata-kata yang keluar daripada Rasulullah. Kata Ali, as-salah as-salah, salat, ittaqullaha fima malakat aymanakum, dan bertakwa kepada Allah di atas hak-hak hamba sahaya kalian. Itu kata Ali. Nah, wasiat Rasulullah biasa. Itu sudah sampai di dada, sudah sampai di kerongkongan. Keluar lagi kalimat 3, ya Allah. Ummati ummati ummati, umatku 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 umatku. As-salah as-salah as-salah, salat salat salat. Keluar lagi, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah. Nabi ulang-ulang terus. Di atas kamu salat, karena ini pesan Rasul, maka istilahnya wajib atas kamu salat. Alaikum bis-salah, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah. Ruh Nabi sudah sampai di kerongkongan. Alaikum bis-salah, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah.
Di atas kamu salat, di atas kamu salat, di atas kamu salat. Maknanya wajib salat, wajib salat, wajib salat umatku. Nabi ingat pada kita, ya Allah. Maka sidang jamaah ya melong ke bahasa Aceh meno ne ilah daya. Ne ilah daya nya nama ji salat fardu nyobek tinggal tuan cara. Karena kita sekarang sepilih-sepilih sekali mengasalah salat. Maka alhamdulillah sedang jamaah ajak. Maka kata Nabi, muru aulakum bisalah. Ajak anakmu untuk salat. Nabi pesan, ajak anakmu untuk salat. Alhamdulillah juga kita di sini mengajak manusia. Pertama pakai muazzin. Mik ni kan luar biasa. Ya, muazzin luar biasa. Dipanggil untuk mengajak ni. Diajak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin. Kalimah azan ni luar biasa, dahsyat. Pakai kalimah pertama, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah ingin menyampaikan melalui azan sidang jamaah. Jadi kemana oleh muazzin luar biasa. Sebagaimana muazzin Rasulullah Bilal bin Rabah luar biasa suaranya. Ya Allah. Itu sampai ya tidak pakai mic dulu, tapi Allah memberikan suara Bilal bin Rabah luar biasa sampai lebih kurang 35 km sampai sidang jamaah suara beliau luar biasa. Bilal bin Rabah ya, luar biasa. Ini disampaikan Allah Maha Besar. Jadi disampaikan Allah Maha Besar, yang lain kecil tinggalkan. Penuhi itu panggilan Allah. Karena orang ada enggak datang, ada yang datang sedang jamaah, maka diulang lagi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah yang besar, yang lain kecil. Ada yang enggak datang Bapak Ibu jamaah, ada. Anak putih ada. Dah habis azan itu, dah habis azan. Najinya lumayan, dah habis azan. Berarti selesai azan dia datang. Naji yang elok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok je kopi. Kaiban long. Kaiban long. Tak apa pun kaiban. Kaiban long. Kaiban long tu. Usul batiannya orang Aceh. Ni waktu udah azan lagi. Yang terkalang wajah je lagi macam mana? Jangan naik kelas tengah. Nanti kaiban long. Bunuh kaiban long. Asal. Maghrib, asal dengan maghrib dekat. Kalau. Jangan naik kelas. Biasa saja sedang jamaah. Berlalu. Diganti kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kena sampaikan, wahai manusia. Tadi sudah sampaikan Allah Maha Besar dan kecil datang. Tak datang. Allah ganti kalimahnya dengan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dulu kalian sudah mempersaksikan bahawa Allah itu Tuhan kamu, tidak datang kecuali Allah. Datang. Tapi ada enggak datang? Diulang kedua kali. Sampai diganti kalimah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kamu telah bersaksi bahawa Muhammad itu utusan kamu, Rasul kamu, pengikut kamu. Ada yang tidak datang. Baru dipanggil, diajak. Betul-betul sekarang. Mungkin tidak tahu kalimat tadi, diganti kalimat. Betul-betul kalimatnya. Hayya 'alas salat. Mari salat. Ini baru nih. Mari salat. Ada enggak datang? Diulang lagi 2 kali. Tidak datang juga kadang. Diganti kalimah supaya dia mau datang. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Yang datang memenuhi panggilan Allah itu, dia itu beruntung, dia itu menang, yang lain kalah. Tapi ada juga yang datang. Diulang 2 kali, enggak datang. Diganti kalimah karena mereka mungkin kecil bagi mereka kata-kata itu, dibesarkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Enggak datang, ditutup. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Walaupun kalian besar-besarkan yang lain, Allah tetap Maha Besar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedang jamaah.
Nah, sekarang kan ada muazzin. Mengajak. Ada juga cara mengajaknya, ajak kawan sedang jamaah. Bagaimana cara? Sekarang ada HP. Kan caranya buat. Ada flyer-flyer, ada pengajian. Ada subuh sukoi, subuh ke belang oi kan. Sukoi ya. Kalau Sabtu apa ya? Ada subuh kan di-share kan. Mari saudara kami kan tu, mari saudara kami kita menuju ke masjid. Di sana nanti kita solat, kita ada tausiah. Ini mengajak luar biasa. Kalau umpaya je pada ajak. Begitu jumpa di jalan, kita ada orang lagi duduk, yuk sudah azan tu. Tunggu Ustaz duluan, nanti sebentar lagi. Ya alhamdulillah. Tengok pakai alam. Ayo kita solat. Wadah habis azan tu lonjak ke beres. Mantap dia. Ayo kita solat. Baca kuto kenapa boleh guntur je lah. Anak ajak je. Ya aneh kau lagi nya. Sudah ada di masjid. Umpama maghrib ya. Dah jam 6 kurang jam 7 kurang 10, itu jam-jam 6 sudah ada situ. Duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Jam 6:30 sudah ada pengajian dari Masjid Rayatul Rahman dipancarkan. Kemudian buka suara di sini, sudah ngaji. Pas selesai sadaqallahul azim, datang kita yang pamit. Ustaz, laki ini le Ustaz, ambek mengganggu doa sembahyang. Ni fikirlah. Ampun kan nak lagi. Hai walaupun ada pegang lagi ya. Kai berangkat masuk kena pegang. Ustaz, laju. Kamu laki ini. Nak fikir. Sudah ada di masjid, ada juga yang geser. Dulu ada juga di kampung luar biasa, saya sedih. Tidur di Manasah dulu. Tidur di Manasah. Datang Pak Imam, ya Allah dibangunkan kita. Yang tidur dulu kalau di kampung kita tidurnya semua di Manasah itu pakai buat itu sudah ada kain sendiri, bantal sendiri. Yang tidur itu luar biasa. Kalau jumlahnya sampai 20 ke atas. Tapi apa yang terjadi? Solatnya 5 orang. Ihnan, kok ditunggu ya Allah. Semuanya bangun, turun. Tapi yang naiknya 5 orang yang sedihnya. Kata imiu dengar lah. Habis dengar. Ya Allah, begitu berat ternyata sedang jemaah. Oleh kerana sedang jamaah, Rasulullah selalu mengingatkan, solat ini perkara luar biasa sedang jamaah. Untuk beda kita sesama manusia sedang jamaah, solat. Beda orang kafir dengan kita pada solat. Artinya, kalau kita salah, kalau manusia itu solat, berarti dia muslim. Kalau dia tidak solat, kan sama dengan begitu sedang jamaah. Hadirin oleh Allah SWT. Jadi wasiat Nabi luar biasa sedang jamaah. Beliau teringat dengan kita. Jadi tadi sudah ada pesan Rasulullah. Jadi wasiat Nabi itu sangat diingatkan pada kita. Beliau teringat pada kita. Umatku. As-salah. Salat. Alaikum bisalah. Diulang lagi Nabi. Alaikum bisalah. Di atas kamu salat. Wajib salat. Maka jangan sepilih sedang jamaah. Ya, tidak banyak, cuma 5 waktu saja. 5 waktu saja sedang yang wajib. Cuma untuk kita sebagai kita dekat dengan Allah, tambah yang lain-lain. Bukan hanya salat wajib sedang jamaah. Tambah dengan salat-salat nafilah, salat-salat yang sunat sedang jamaah. Ya mungkin inilah saja yang dapat disampaikan. Sudah setengah 7 kurang 4 menit. Kita mungkin gunakan 15 menit untuk silaturahim bersama-sama, duduk menikmati. Karena kalau sediakan, sayang cikgu dia ajak mau sayang. Sudah ada makanan minuman. Mari kita cicipi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barakah. Saling nanti ya, ni saya tahu mungkin sumbangan-sumbangan. Ya, walaupun hanya 1 potong kuih sedang jamaah, itu pahala luar biasa. Tapi berikan dengan keikhlasan. Tiada manfaat manusia hidup dalam dunia ini jika dia tidak beribadah kepada Allah. Dan juga tidak ada manfaat manusia itu beribadah kepada Allah jika tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak ada arti ilmu pengetahuan begitu banyak sedang jamaah jika tidak diamalkan. Tidak berarti amal banyak sekali yang dilakukan sedang jamaah tanpa dengan keikhlasan. Saya ulangi, tiada manfaat hidup dalam dunia ini jika tidak beribadah kepada Allah. Tiada berarti ibadah jika tidak didasari, dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Maka ada sini ada majlis ilmu datang. Tiada berarti ilmu sudah ada tanpa diamalkan, tidak diaplikasi di lapangan. Kemudian tidak ada berarti amal banyak dilakukan sedang jamaah
jika tidak ada keikhlasan. Maka semua itu dilakukanlah dengan ikhlas. Demikian saja sumber dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.